Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode perdana ini kita akan bernostalgia di ibu kota Kabupaten Ogan Ilir, tepatnya di Indralaya, sebuah kecamatan yang berjarak sejauh 30 km dari kota Palembang dengan waktu tempuh sekitar 30 menit melintasi jalan lintas Sumatera atau sekitar 20 menit jika melintasi jalan tol. Perjalanan kita mulai dari Simpang Timbangan. Tepat di pertemuan kedua jalan ini berdiri sebuah monumen patung pahlawan, yaitu Letnan Mukhtar Saleh. Beliau adalah pejuang hoki dan UI pada masanya. Pertigaan ini kerap disebut juga dengan Simpang Timbangan 32 karena pada titik ini bertepatan dengan titik 32 km. Kenapa disebut timbangan? Karena dahulu di sini ada tempat penimbangan beban kendaraan. Selanjutnya perjalanan kami melewati exit tol Indralaya yang berada di sebelah kiri jalan, di mana tepat pada exit tol ini berhadapan langsung dengan landmark Unsri belakang. Tugu yang cukup ikonik ini menandakan bahwa kita sudah masuk ke wilayah administrasi Ogan Ilir. Nah, setelah melanjutkan perjalanan, di sisi kanan jalan terlihat komplek perkantoran Ogan Ilir. Kemudian tidak jauh dari sana berdiri gapura komplek perkantoran Ogan Ilir yang juga merupakan jalan menuju Tanjung Senai. Namun kami akan melewati jalan masuk satunya lagi yang berada juga di sisi sebelah kanan jalan nantinya. Tapi sebelum ke sana kita akan melewati kawasan pertokoan yang cukup ramai di Indralaya yang berada di sebelah kiri dan sebelah kanan jalan, yang saat ini bisa dikatakan pusat perekonomian di Indralaya. Nah, tepat di bawah kita saat ini adalah ruas tol Indralaya Prabu Muli, di mana ruas tol ini akan menghubungkan antara Sumatera Selatan dengan Provinsi Bengkulu nantinya. Namun saat ini ruas tol tersebut baru mencapai Prabu Muli. Rencananya tol ini akan melewati beberapa kabupaten besar lainnya seperti Muara Enim, Lahat, Lubuk Linggau hingga menuju kota Bengkulu. Pada sisi kiri kita, ini adalah bangunan Pasar Indralaya. Posisinya berada persis di sebelah Sungai Kelekar. Sungai ini juga yang nantinya dilintasi oleh jembatan yang nanti akan kita lewati di Tanjung Senai. Setelah bertemu Simpang 4 Saka 3, kita ambil kanan melewati gapura perkantoran terpadu Ogan Ilir. Beginilah teman-teman penampakan gapura yang sama tadi kita lewati
setelah melewati landmark Unsri belakang. Nah teman-teman, inilah yang sering disebut warga lokal Sabana Tanjung Senai. Terhampar luas pemandangan hijau khas daerah rawa yang menyimpan potensi ikan-ikan air tawar habitat rawa. Di sini pula banyak kerbau rawa yang mencari makan di padang sabana dan rawa. Pemandangan ini sangat menarik, apalagi di momen sore hari seperti saat kami kunjungi sore itu. Tanjung Senai ini selain merupakan pusat perkantoran terpadu di Ogan Ilir, kawasan ini juga merupakan kawasan wisata alam dan ruang terbuka publik. Ini adalah Masjid Agung An-Nur, Kabupaten Ogan Ilir. Berdiri megah dengan desain yang unik dan kubahnya yang berwarna emas. Tak jauh dari Masjid Agung An-Nur tadi, ada ruang terbuka publik di mana jika sore hari pada Sabtu dan Minggu, di sini begitu dipadati oleh ramainya pengunjung. Dengan suguhan kuliner jajanan kreatif UMKM lokal menambah lengkap suasana khas alun-alun. The breeze
Lalu kita beralih ke sisi lainnya yang masih berada di kawasan ini. Tidak begitu jauh, ada juga Danau Teluk Seruwo. Danau ini jika dilihat dari atas atau jika teman-teman melihat dari Google Maps, itu danau ini berbentuk seperti kupu-kupu. Nah teman-teman, sebelum keluar dari kawasan perkantoran terpadu, kita akan melewati ikon dari kawasan Tanjung Senai ini. Ya, inilah dia, Jembatan Pesona Tanjung Senai. Jembatan ini dibangun pada tahun 2015 oleh pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Beginilah penampakan Jembatan Pesona Tanjung Senai tersebut. Untuk menuju keluar dari area perkantoran ini, kita ambil lurus. Nah, kalau lewat jalan ini kita akan lihat di kiri dan kanan jalan banyak rumah makan yang menyajikan makanan khas Sumatera Selatan, yaitu pindang. Biasanya pindang ini ada pindang ikan, pindang tulang atau daging, ada juga yang menyajikan pindang udang.
Ya, inilah jalan yang tadi kita spill di awal, yang juga merupakan akses ke Tanjung Senai. Jadi bisa masuknya lewat sini, bisa juga lewat jalan yang kita sudah lewati tadi. Boleh semua sih, tidak ada yang satu arah atau perbedaan. Nah, kita lanjut ke arah pulang. Ini melewati lagi exit tol Indralaya. Nah, beginilah teman-teman penampakan exit tol Indralaya tadi yang berhadapan langsung dengan landmark Unsri belakang. Satunya lagi landmark Unsri belakang juga. Ini landmark yang terbaru. Ini posisinya di dekat Tugu Sarjana. Kalau mahasiswa sini familiar nama tempatnya dekat Gang Buntu. Nah, ini penampakan Tugu Sarjana tersebut. Kita akan melewati juga Wisma Indralaya yang tidak jauh dari Tugu Sarjana tadi. Dan di sini kita akan melewati Taman Pancasila. Posisinya itu berada di kawasan Terminal Indralaya. Di sini juga menjadi spot tempat nongkrongnya anak-anak kampus atau tempat nongkrongnya warga masyarakat di Indralaya, terutama pada sore dan malam hari. Kalau dulu di zaman kami kuliah tempat ini belum ada, apalagi kafe seperti sekarang. Jadi bisa ditebaklah tahun berapa itu ya. Hehehe. Nah, ini kita sudah sampai lagi di sisi jalan simpang timbangan tadi yang sebelah kanan kalau dari arah perginya tadi. Jadi kita tinggal lurus saja jika mau ke arah Palembang.
dulu saat kami masih menjadi mahasiswa, di Timbangan inilah saya sempat kos kurang lebih sekitar 2 tahunan. Makanya tadi di awal kami pakai kata-kata nostalgia. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan konten ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.